Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nur Fitri Andayani. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Komputer Universitas Fatutulai Rejang Lebong. Saya bergabung di Universitas Fatutulai dan ditempatkan di program studi Ilmu Komputer pada home base pada bulan Agustus 2019. Saya akan melakukan penyusunan pengenalan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Teknologi Informasi. Dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan dan menerapkan manajemen perangkat lunak. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar memiliki wawasan mengenai konsep dasar teknologi informasi yang mencakup hardware, software, dan jaringan komputer. Adapun garis besar materi mata kuliah ini adalah konsep dasar teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi di masyarakat, perkembangan teknologi di masyarakat, dasar sistem komputer, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem, multimedia dan virtual reality, kecerdasan buatan, telekomunikasi, internet, aplikasi internet untuk pemerintahan, dan sistem informasi. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran aktif di kelas, diskusi, presentasi kelompok, dan tugas terstruktur. Adapun pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku pengantar teknologi informasi oleh Tata Sutabri dan buku pengantar teknologi informasi oleh Abdul Qadir dan Tera CH Triwahyuni. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video kegiatan pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka sebagai bagian dari implementasi proses pembelajaran dari mata kuliah ini pada pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita absen dulu hari ini. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, baiklah, terima kasih. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya penggunaan teknologi informasi di masyarakat, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana perannya, manfaatnya, kemudian penerapan teknologi informasi ini di berbagai sektor, dan bagaimana kita menghadapi tantangan dari teknologi informasi ini di masa modern saat ini ya. Nah, sebelum memasuki materi pada minggu ini, baiklah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar yang namanya infrastruktur teknologi informasi. Nah, bagian-bagian dari infrastruktur teknologi informasi itu apa aja? Apa aja? Software. Ada lagi? Hardware. Oke, satu lagi apa kemarin? Jaringan komputer. Kalau contoh hardware apa? Mouse. Oke, monitor. Kemudian kalau software? Aplikasi Word, komputer. Intinya ada aplikasi yang ada di komputer itu biasanya disebut dengan software ya. Kemudian satu lagi kemarin tentang jaringan komputer. Ya, jaringan komputer apa aja? LAN, kemudian MAN, satu lagi ada WAN. Kalau LAN itu local area network. Contohnya apa? Biasa digunakan untuk di jaringan di rumah atau di sekolah atau di
kantoran. Kalau man, jadi satu lagi itu ada one. One itu bisa mencakup seluruhan. Contohnya di antar negara atau antar kota ya. Baiklah. Jadi hari ini kita masuk ke penggunaan teknologi informasi di masyarakat. Apa? Memahami konsep dari teknologi informasi, kemudian peran sosial dari teknologi informasi. Nah, yang kedua itu kalian mampu menjelaskan manfaat dari penggunaan teknologi informasi. Apa aja sih manfaat dari teknologi informasi yang kalian gunakan sehari-hari ya? Contohnya itu ya, efisiensi kerja ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengidentifikasikan penerapan teknologi informasi di berbagai sektor. Contohnya ada sektor kesehatan, pendidikan keuangan ya. Sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ekonomi nanti ya. Kemudian bisa menjelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi informasi. Kemudian kalian nanti kita akan belajar menerapkan penggunaan teknologi informasi secara bijak ya. Teknologi informasi ini adalah mencakup gabungan antar perangkat keras tadi ya, sebelumnya kita pelajari di minggu lalu, itu adalah gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak yang memfasilitasi untuk pengumpulan, pemrosesan serta penyimpanan data secara digital dan terpusat ya. Bisa terpusat, cepat, dan terorganisir. Nah, kemudian teknologi informasi ini memungkinkan kita untuk menukar informasi secara muktahir tanpa melihat batasan geografis. Gimana batasan geografis itu? Berarti dia tanpa melihat batasan waktu, apalagi? Jarak, kemudian apalagi? Tempat ya. Jadi waktu, jarak, dan tempat. Jadi kita bisa berbagi informasi antar kota, antar negara ya. Nah, komunikasi digital ini menjadi fondasi utama dalam mempercepat pengambilan keputusan di era modern. Dengan adanya transformasi digital itu memungkinkan kita untuk melakukan yang namanya otomatisasi. Nah, kegunaan otomatisasi itu apa sih ya? Jadi kegunaan otomatisasi itu menghilangkan pekerjaan secara manual. Kemudian dengan adanya otomatisasi itu datanya menjadi real time dan akurat. Kemudian prosesnya cepat dan efisien ya. Jadi yang tadinya manual sudah bisa dikerjakan dengan secara digital ya. Kemudian adanya integrasi ya. Integrasi itu kita bisa menggunakan komputasi awan ya. Komputasi awan ini kita bisa berbagi atau mengakses data dari mana saja. Kemudian ada jaringan berkecepatan tinggi dengan dia tidak tanpa batas waktu. Kemudian ada kolaborasi global. Jadi setiap tim dari berbeda negara itu bisa melakukan kolaborasi secara global ya. Salah satu contoh integrasi yang biasa kita gunakan itu adalah Google Drive. Karena kenapa kita bisa langsung men-sharing data ke situ atau mengambil data dari Google Drive ya. Jadi dengan Google Drive kita bisa mengambil data dan mengupload data. Jadi teman-teman langsung bisa mengupload data dari Google Drive secara cepat dan tanpa melihat waktunya ya. Jadi yang pertama itu adalah sektor ekonomi dan bisnis. Dan yang paling sering kita gunakan, dan saya yakin apalagi yang cewek-cewek ya, pasti sering belanja online. Nah, itu namanya e-commerce ya, electronic commerce ya. Nah, biasanya electronic commerce itu dilakukan dengan pembayaran ya. Pembayarannya apa aja? Ada dompet digital, ada e-wallet, ada banking aplikasi atau aplikasi e-banking ya. Nah, dampak utamanya apa sih dengan adanya peran teknologi informasi pada sektor ekonomi dan bisnis itu? Transaksi menjadi lebih cepat ya, kemudian efisien dan tanpa batas geografis. Nah, kemudian sektor pendidikan.
Biasanya kalian belajar kalau pakai teknologi informasi, apa yang kalian biasa gunakan? Zoom, apa lagi? Google Classroom, apa lagi? Classmeet. Oke ya. Jadi, nah ini contohnya itu adalah LMS ya. Dengan LMS kita bisa melakukan yang namanya kelas online, terus kita bisa download e-book ya. Nah, dampak utamanya apa? Akses materi belajar kalian menjadi tanpa batas dan waktu ya. Jadi kalian belajar bisa kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga itu ada sektor pemerintahan. Nah, pemerintahan ini banyak sekali membuat yang namanya e-government. Ya, salah satu contohnya di sini adalah paspor online. Ada yang sudah pernah bikin paspor online? Belum ya. Apa? KTP online ya. Nah, KTP online itu ada aplikasinya apa namanya? IKD ya. IKD itu apa? IKD? Identitas kependudukan ya. Nah, dengan adanya IKD itu kita bisa membuat KTP secara online ya. Nih, itu biasanya yang punya siapa? Dukcapil. Nah, dampak utama dari sektor pemerintahan dalam penggunaan teknologi informasi itu apa? Oke. Jadi adanya transparansi publik dan efisiensi birokrasi ya. Yang terakhir itu adalah sektor kesehatan. Nah, contohnya apa? Sektor kesehatan, Halodoc. Ada yang sudah pernah coba Halodoc? Belum ya? Belum ada yang pernah coba Halodoc. Nah, jadi kalau Halodoc itu cara kerjanya kita biasanya login, biasanya dan berbayar ya. Berbayar, kemudian nanti kita akan konsultasi dengan dokternya, apa aja keluhan yang kita rasakan. Apa misalnya sakit gigi, misalnya demam, batuk, pilek. Nah, nanti dia akan si dokternya akan memberikan resep obat untuk kita beli di apotek ya. Nah, kemudian adalah manfaat utama penggunaan teknologi informasi. Yang pertama itu adalah kecepatan pemrosesan data. Jadi dengan adanya IT itu kita bisa mengolah ribuan transaksi data kompleks hanya dalam hitungan detik ya. Kemudian jangkauan komunikasinya global ya. Jadi menghubungkan antar entitas bisnis dan individu lintas negara tanpa batasan jarak dan waktu. Kemudian penyimpanan efisiensi, mengurangi konsumsi kertas melalui pengarsipan digital. Jadi yang ketiga adalah penyimpanan efisiensi, yaitu mengurangi konsumsi kertas karena kita sudah menggunakan pengarsipan secara digital. Jadi enak ya, kita carinya sudah di digital aja, tidak perlu secara manual di kertas lagi ya. Jadi mempermudah kalian ya. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan tepat ya, yaitu menyediakan data analitik dan bisnis intelligence secara real time. Baiklah, selain dampak positif yang saya sebutkan tadi, ada yang tahu apa yang kalian rasakan selain yang di sini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Mempermudah kegiatan bisnis, Bu. Seperti jual beli online. Terus mempermudah proses pembelajaran melalui kelas online dan digital, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang kalian rasakan selama kalian menjadi mahasiswa itu yang pertama kalian bisa apa tadi? Belajar secara online. Terus Mbaknya sudah pernah ini ya, jualan secara online ya? Sudah. Jadi kalian sudah bisa memanfaatkannya ya. Jadi kalian bisa belanja secara online dan jualan secara online ya. Nah, kemudian ada juga nih sesi negatifnya. Apa sesi negatif dari
penggunaan teknologi informasi. Penyebaran berita hoax ya. Contohnya apa penyebaran berita hoax yang kalian ketahui atau yang lagi hits sekarang? Contoh yang lagi hits itu Timpatex. Jadi berita dari misalnya Metro TV, mereka memberitakan kebanjiran. Nanti di Facebook itu ada komunitas namanya Timpatex. Jadi mereka akan mengganti kata-kata tersebut menjadi kata-kata baik begitu. Jadi misalnya itu kabar buruk menjadi kabar baik. Jadi akan menjadi kebohongan di publik. Oke, baiklah. Terima kasih. Jadi salah satu contohnya tadi Timpatex ya. Salah satu contohnya tadi adalah Timpatex. Jadi berita yang benar diubah menjadi berita bohong ya. Kebenarannya ditutupin ya. Oke. Selanjutnya itu ada cara bagaimana kita menggunakan teknologi secara bijak ya. Yang pertama itu ketika kita mendapatkan salah satu berita hoax. Contohnya tadi kan yang disebutin, apa yang harus kita lakukan? Mengamankan data privasi kita. Jangan kalian suka mengumbar-umbar data pribadi kalian ya, karena itu bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Sering sekali kan mereka menggunakan KTP, apalagi KTP ya. KTP kalian itu kalau fotokopi KTP itu harus hati-hati ya, jangan sampai tertinggal di tempat fotokopian, karena kalau dibuang nanti digunakan nomor KTP kalian untuk dipakai apa? Pinjol ya. Nah itu nanti harus diperhatikan. Kemudian ketika kalian membuat akun dan segala macamnya itu harus menggunakan kata sandi yang kuat. Oke, selanjutnya ketika kita menggunakan teknologi informasi itu kita harus tahu dulu nih etikanya ya, etika digital dan interaksi positif. Kita harus jaga jari kita. Terus jaga apa lagi? Jaga jari kita, jaga kata-kata kita dalam ketika kita berkomentar di salah satu media sosial ya. Kemudian hormati orang lain dan gunakan untuk kolaborasi. Kenapa? Karena ketika kita asal ngetik, kemudian kita asal menyebarkan berita hoax, itu ada yang namanya sekarang apa? Undang-undang ITE ya. Selanjutnya adalah kesejahteraan digital dan waktu layar. Kalian harus menyimbangkan ketika menggunakan digital, handphone atau laptop dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi harus menjaga kesehatan fisik juga ya. Jadi selanjutnya adalah kontribusi positif dan pendidikan. Kita bisa merasakan, kita bisa belajar online, kita bisa membangun komunitas secara online. Ada yang membuat komunitas secara online? Belum ada? Belum ada ya. Kemudian terakhir itu adalah transparansi dan akuntabilitas, adanya transparansi publik dan efisiensi birokrasi. Baiklah, ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk kesimpulan? Ya, silakan. Mengapa sih Bu masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal? Padahal kan untuk akses internet sudah semakin luas. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Gilang. Jadi pertanyaannya mengapa sih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal ya? Padahal akses internet itu sudah banyak ya, sudah banyak digunakan atau semakin luas ya. Karena itu tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang namanya literasi digital ya. Jadi dan dipengaruhi juga beberapa faktor. Salah satunya faktor apa? Pendidikan. Kemudian apa lagi? Faktor usia ya, faktor usia. Kemudian kekhawatiran terhadap penggunaan teknologi informasi itu, jadi khawatir ketika datanya tersebar. Jadi dia takut menggunakan teknologi informasi. Nah, jadi selain adanya akses internet, karena akses internet semakin luas, kita juga harus memberikan masyarakat itu edukasi ya, edukasi untuk penggunaan internet dan memanfaatkan teknologi itu secara optimal. Contohnya adalah orang tua kita. Banyak ya orang tua yang masih belum bisa menggunakan handphone Android. Benar nggak? Benar ya. Itu harus orang tua kita harus diajarin atau diberikan edukasi tentang penggunaan internet atau penggunaan handphone Android itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sekarang saya ingin menanyakan
kepada mahasiswa, bagaimana cara masyarakat meningkatkan literasi digital agar tidak menjadi korban penipuan? Siapa yang bisa jawab? Izin Bu, saya ingin menjawab pertanyaan Oke, dari Bu. silakan Azel. Nah, menurut saya Bu, bagaimana cara meningkatkan literasi digital adalah melalui dengan edukasi menggunakan teknologi secara bijak, dan juga kita harus memverifikasi informasi secara terpercaya, serta kita harus menjaga keamanan data pribadi kita. Nah, kita juga harus belajar tentang etika digital, yang dimana kita tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu terbukti kebenarannya. Nah, hal ini tuh menekankan pada penggunaan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan aman, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi benar ya kata Azal tadi. Jadi kita juga tidak boleh menyebarkan informasi kalau belum tahu berita itu benar atau tidak. Tidak. Oke. Baiklah, untuk kesimpulan materi kita hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran materi kita hari ini? Ya, Izin, Bu, silakan menyampaikan kesimpulan. Jadi dari materi yang telah kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat modern. Lalu yang kedua, TI bisa dimanfaatkan di bidang bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Penggunaan teknologi informasi ini memiliki manfaat besar bagi kehidupan kita di masyarakat modern saat ini, tetapi juga menghadirkan tantangan yang sangat teramat merugikan bagi kita. Nah, salah satu cara menghindari dampak negatif teknologi informasi ini yaitu bila ada yang menelpon dan mengatasnamakan suatu platform, maka kebenaran tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum kita memberikan informasi yang dia mau. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Abel. Jadi kesimpulan hari ini yang kita dapatkan dari pembelajaran materi kita yaitu adalah teknologi informasi itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan di berbagai sektor yang utamanya itu adalah bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi ini memiliki manfaat yang besar, namun dari memiliki manfaat yang besar, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi ya. Dan kita juga harus bijak dan bijaksana serta bertanggung jawab dalam menggunakan informasi. Sekarang kita buat satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa ya. Kita di sini sekitar ada berapa? 30 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Dito Septrian. Saya Betty Krisdayanti. Di sini kami akan membahas studi kasus tentang RIS dan e-wallet. Latar belakang dari pembahasan ini adalah karena perkembangan pembayaran digital di Indonesia sangat pesat. Sekarang masyarakat tidak perlu lagi selalu membawa uang tunai. Melalui KRIS kita bisa membayar menggunakan berbagai aplikasi hanya dengan satu kode QR. Selain itu, banyak pelaku UMKM juga menggunakan KRIS sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan modern. Manfaatnya yaitu pertama, transaksi menjadi lebih cepat dan praktis karena cukup melakukan scan QR. Kedua, semua transaksi tercatat secara otomatis sehingga mempermudah penggunaan mengontrol pengeluaran. Ketiga, penggunaan uang tunai berkurang sehingga lebih aman. Resikonya yaitu yang pertama adalah phishing atau penipuan yang bertujuan mencuri dan data pengguna. Yang kedua, kebocoran data pribadi apabila keamanan akun kurang terjaga. Yang ketiga, transaksi dapat terganggu jika jaringan internet bermasalah. Yang berikutnya ada analisis dan solusi. Yang pertama, literasi digital masyarakat. Untuk mengurangi risiko tersebut, ada beberapa solusi yang dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi, lalu menggunakan PIN,
dan jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun karena bersifat privasi. Selanjutnya ada kesimpulan, Kris dan e-wallet mempercepat transformasi digital, namun keamanan dan penggunaan yang bijak tetap menjadi prioritas utama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan Eka. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana jika suatu transaksi terkendala oleh jaringan atau misalnya WiFi yang lemot? Apakah pengguna masih bisa bertransaksi? Berikan solusi bagi kami. Baik, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Jika terjadi gangguan internet atau sistem pembayaran digital, Kris, biasanya tidak dapat digunakan karena membutuhkan koneksi internet yang lebih baik. Untuk e-money tergantung jenis dan sistemnya. Beberapa kartu e-money dapat digunakan secara offline karena saldo tersimpan pada kartu. Tetapi pengecekan atau pengisian saldo tetap membutuhkan sistem dan koneksi. Baik, jelas. Terima kasih, Meti. sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terakhir itu kita mengerjakan kuis dari materi kita hari ini. Teman-teman boleh buka wayground.com atau nanti teman-teman boleh scan barcode dari sini ya. Oke, baiklah teman-teman, sudah di-scan barcode-nya? Baik, sudah selesai ya kuisnya. Kita lihat siapa yang nomor 1. Azel ya, beda dengan si Ojik. Bedanya cuma 100 ya. Ya, silakan tepuk tangan buat Azel. Baiklah, sebelum pulang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian singkat beserta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen 2026 dan saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Patpetulai, khususnya Fakultas Teknik, teman sejawat, dan juga mahasiswa yang menjadi bagian paling penting dalam proses pembelajaran ini. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.